Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil esai dengan judul Qasam Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Wulandari, NIM 402190102. Selanjutnya teman saya Umun Najah, NIM 402190103. Dan yang terakhir Vera Yustika, NIM 402190104. Kelas Perbankan Syariah D. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian qasam. Secara etimologi, qasam adalah jamak dari qasam, artinya al-hilf dan al-yamin. Ketiga istilah itu dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan sumpah. Sumpah menurut istilah adalah sebagai berikut. Menurut Imam Al-Zakoni, yang dimaksud sumpah adalah kalimat untuk mentauhidkan, mengatakan suatu pemberitaan. Menurut Ibnu Qayyim, dalam kitab Al-Tibyan fi Qasim Al-Quran yang khusus membahas sumpah pun yang menjelaskan definisi qasam itu secara rinci seperti yang dijelaskannya. Yang dimaksud dengan sumpah ialah menguatkannya maksom alaih isi formasi dan memastikannya. Berikutnya mengenai huruf qasam yang ada di Al-Quran. Yang pertama huruf waw. Semisal dalam firman Allah SWT yang berbunyi, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 23. Yang kedua yaitu huruf ta. Semisal firman Allah SWT yang berbunyi, demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Surat An-Nahl ayat 56. Dan yang terakhir huruf ba. Semisal firman Allah SWT yang berbunyi, aku bersumpah demi hari kiamat. Surat Al-Qiyamah ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umun Najah. Saya di sini ingin menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu sebab sumpah atau qasam Al-Quran. Sebab qasam artinya sebab sumpah, yaitu latar belakang terjadinya sumpah. Allah bersumpah dengan sesuatu disebabkan sebagaimana manusia mengingkari ataupun mereka menganggap remeh sesuatu. Tanggapan ini terjadi dari ketidaktahuan mereka tentang faedahnya atau lupa dan buta dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin juga pendapat seseorang berbalik dengan yang sebenarnya. Lalu dia berakidah tidak sesuai dengan yang diterapkan Allah. Kenyataannya demikian menjadi sebab bagi Allah untuk bersumpah. Yang kedua yaitu macam-macam qasam. Macam-macam qasam ada dua, yaitu pertama zahir, yang kedua mudmar. Zahir adalah sumpah dalam disebutkan fiil, dasar, dan makson bih, dan diantaranya ada yang dihilangkan fiil dan qasamnya, sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf jar berupa waw, ta, dan ba. Mudmar yaitu di dalamnya tidak dijelaskan fiil, qasam, dan tidak pula muqsam bih, tetapi bila ditunjukkan oleh tam taukid yang masuk ke qasam jawab masuk ke dalam jawab qasam. Berikutnya adalah unsur-unsur qasam. Pertama, adat qasam. Sigot yang digunakan untuk menunjukkan qasam atau sumpah, baik dalam bentuk fiil maupun huruf seperti ba, ta, dan waw, sebagai pengganti fiil qasam karena sumpah sering digunakan dalam keseharian. Kedua, al-muqsam bih. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Sumpah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung atau Allah, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. 3. Muqsam alaih. Suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam berfungsi sebagai jawaban dari qasam. Berikutnya faidah qasam dalam Al-Quran. Adapun faedah dari adanya qasam dalam Al-Quran, sebagaimana kita ketahui bahwa qasam dalam Al-Quran bermuatan rahasia untuk menguatkan pesan-pesan Al-Quran yang sampai kepada manusia, terutama untuk orang yang masih ragu-ragu.
menolak, bahkan mengingkari kebenaran ajaran-ajaran Al-Quran. Menurut Hasan ada 3 macam pola penggunaan kalimat berita dalam Al-Quran, yaitu ibtida, thalabi, dan inkari. Tujuan qasam. Tujuan dari adanya qasam di dalam Al-Quran adalah untuk memberikan penegasan dan pengukuran atas informasi yang disampaikan dalam suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya. Dalam Al-Quran, penyebutan kalimat qasam kadangkala dengan memakai kata aqsama, dan ada kalanya dengan menggunakan kata halafa atau yamana. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.